Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita ngaji melanjutkan hadis yang kedua, mari kita tawassul terlebih dahulu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in bisanin la yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila ruhi Syaikhul Qadir Jailani wa jamil awliya fi al-dirja wasyhadu wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa nahususan Kiai Haji Zaini Mu'lim, Kiai Haji Yasin Zaini, Kiai Haji Hasan Abdul Rafiq, Kiai Haji Abdul Wahid Zaini, Kiai Haji Abdullah Zaini, Kiai Haji Narabim Zaini, Kiai Haji Zufi Zaini, Kiai Haji Abdul Rahman Zaini wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi khususan Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kelawan tawassul niki kita dapat barokahnya para ulama, barokahnya kitab, dan juga barokahnya ilmu hadis yang akan kita baca hari ini dan selanjutnya. Al-Hadisus Tsani, hadis yang nomor 2. An Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu aidan, semoga Allah meridhai kepada Sayyidina Umar aidan juga. Artinya hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, dan juga hadis kedua diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Qala berkata siapa Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Bainama di antara kita, kita julusun bersama Rasulullah di saat kita bareng Rasul, kasarnya begitu. Kumpul dengan Rasul, matur kalawan Rasul, data yaumin, pada suatu hari. Ittola'a alaina, ittola'a kemudian tiba-tiba muncul, alaina pada kita, rojulun, seorang laki-laki, sadidun bayadus siyabi. Sadidun bayadus siyabi ini bajunya itu putih banget, bajunya putih banget. Sawadus sa'ri, dan juga rambutnya hitam legam. Jadi ada seorang laki-laki datang saat Nabi, sahabat itu kumpul. Ada laki-laki datang dengan pakaiannya putih dan juga rambutnya itu hitam legam. La yura alaihi asarus safar, la yura tidak terlihat alaihi kepada rajul asarus safar, bekas perjalanan. Jadi laki-laki yang baru datang itu tidak terlihat dari perjalanan jauh. Kalau orang dari perjalanan jauh kan lusuh, kumus-kumus, itu kalau orang yang dari perjalanan jauh. Tapi ini enggak, tidak terlihat seperti itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, padahal kita enggak ada yang tahu
Siapa rojul itu? Siapa ahadun itu? Jadi kalau tetangga kita pasti tahu. Tetangga sebelah pasti tahu. Satu kampung dengan kita pasti kita tahu. Lah ini nggak ada yang tahu, mungkin dia adalah orang luar yang datang dari jauh. Tapi kalau datang dari jauh ternyata pakaiannya putih, tidak terlihat kumus, lusuh. Sedangkan rambutnya itu hitam legam. Ketika rojul itu datang hatta sehingga jalasa duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi. Fausnida maka kemudian menyandarkan rukbataihi lututnya ila rukbataihi kepada lututnya Nabi, kedua lututnya Nabi. Wa doa dan meletakkan kafaihi tangannya ala fahdaihi kepada paha Nabi. Jadi dia duduk itu lututnya sama-sama diadu begini, kemudian tangannya itu diletakkan di atas paha Nabi. Waqalah dan berkata siapa rojul itu, seorang laki-laki itu. Di sini masih rojul karena kita tidak ada yang tahu, sahabat Umar tidak tahu itu. Ya Muhammad, ini bahasanya rojul. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu saya tentang Islam itu. Jadi kasarnya itu, ya Muhammad, kasih tahu saya Islam itu apa? Islam itu apa sih? Faqala maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Islam itu? Al-Islamu, adapun Islam antas hada, yaitu bersaksi, kamu bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini penting. Ini nanti kaitannya dengan antuk minabillahi itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Lah apakah hanya sekedar seperti itu Islam? Nanti di penjelasan saya kaitkan dengan imannya. Wa tuqimas shalah, dan menegakkan sholat. Jadi bukan hanya sekedar sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menegakkan sholat itu betul-betul menghidupkan sholat dalam hati kita. Itu sholat. Makanya menggunakan tuqimus shalah, menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar datang ke masjid, sholat, selesai. Enggak. Karena sholat itu juga tanha anil fahsai wal munkar. Kalau sholatnya baik, maka kemungkinan perilaku-perilaku kita akan menjadi baik. Tapi kalau sholat kita itu tidak baik, maka kemungkinan pun perilaku-perilaku kita, sifat-sifat kita akan juga menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi orang Islam itu antas ada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah tuqimas shalah, menegakkan sholat. Yang ketiga adalah wa tu'tiz zakah. Jadi harus membayar zakat, mengeluarkan zakat. Nah zakat ini kalau kita tahu hanya zakat fitrah saja. Kita pada hari bulan Ramadan yang hampir datang ini, pasti pikiran kita adalah zakat fitrah. Berapa besarnya zakat fitrah? 2,5, 2,7, ada yang 3 kilo. Itu pikiran hampir semua mayoritas Islam. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana zakat mal itu diterapkan. Zakat mal berapa sih harta kita? Sudah pantaskah kemudian sudah masuk nisab dan masuk haulnya kah? Sudah pernahkah kita menzakatkan, memberikan zakat rumah kita? Nah, kita kan punya rumah semua.
Pernahkah kita bertanya, pernahkah kita menzakati rumah kita? Nah, itu perlu kita pikirkan. Jadi bukan hanya sekedar berpikir bahwa zakat fitrah saja. Makanya Sayyidina Umar dulu itu adalah orang yang getol banget untuk memerangi orang-orang kaya yang tidak mau berzakat. Karena kalau kita pikir, kalau seandainya umat Islam ini yang kaya-kaya itu sadar bahwa zakat itu adalah bagian dari kewajiban yang harus dikeluarkan untuk membantu sesama, untuk membersihkan harta yang kita miliki, maka saya yakin 100% bahwa orang Islam tidak akan hidup dalam garis kemiskinan. Tapi kenapa kemudian hari ini banyak orang Islam yang miskin? Jangan hanya menyalahkan orang yang tidak bekerja dan lain sebagainya, enggak. Tapi ayo kemudian ketika kita memiliki harta, kita hitung, kita berpikir sudah sampaikah satu nisab dan satu haulnya, sudah pantaskah kemudian dizakati, sudah masuk pada wilayah itu. Sehingga kemudian kita tidak perlu menunggu Ramadan untuk melakukan zakat fitrah itu. Tapi idealnya memang orang-orang setiap Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Karena hitungannya adalah satu nisab, satu haul selama 1 tahun itu. Watasuma Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa tuhijjul baita mai inistata'ta ilaihi sabila, dan juga haji ke Baitullah inistata'ta ilaihi sabila jika kalian mampu. Jadi kalau tidak mampu gimana? Ya tidak haji. Tapi kalau kemudian kita tidak mampu, pingin dapat pahalanya haji, bagaimana? Ada dalam satu riwayat kemudian sholat Jumat itu kalau dilakukan secara berturut-turut istiqomah dalam sholat Jumat, ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 40 kali, maka itu sama pahalanya dengan kita melaksanakan haji. Jadi adil Islam itu. Kalau orang kaya disuruh pergi ke Baitullah, orang yang tidak mampu pun bisa mendapatkan pahala haji. Caranya sholat Jumat secara istiqomah. Nah, itu salah satu waktu hijul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada 5. Islam itu kalau kita rukun Islam ada 5 toh. 1 syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah haji. Lah ini orang Islam harus qala berkata siapa rojul. Jadi setelah dijawab oleh Nabi itu, qala berkata siapa rojul, sodakta, benar Anda ya, benar, Anda benar bahasanya. Fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddaqahu. Maka kemudian kita terkejut, kaget, kok ada orang gak kenal kita, gak pernah dikenal sahabat, moro-moro datang dekat dengan Nabi, tangannya diletakkan di atas pahanya Nabi, kemudian bertanya, setelah dijawab membenarkan. Bayangkan orang yang Nabi Muhammad yang membawa Islam ditanya tentang Islam, kemudian dibenarkan. Maka kagetlah sahabat itu. Tapi kekagetan mereka tetap diam. Qala kemudian melanjutkan, qala berkata siapa rajul itu, fa'ahbirni anil iman. Jadi kalau sudah Islam, ini pondasi kita menjadi orang muslim. Kalau kita sudah Islam dengan rukun Islam itu, maka fahbirni anil iman, beritahu saya tentang iman. Qala menjawab siapa Rasul, iman itu antuk minabillah,
beriman kepada Allah. Nah, bagaimana beriman kepada Allah? Nah, ini kaitannya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Antuk minabillahi itu beriman kepada Allah itu dengan cara apa? Secara garis besar kita harus tahu kepada asma wa sifat Allah. Asmaul husna kita tahu. Sifat-sifat Allah kita tahu. Wujud kita, mbako itu hafal nih. Itu pelajaran kita tulawam. Nanti setelah selesai ini kita ngaji kita tulawam. Bagaimana kemudian kita menerapkan dalam kehidupan kita? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini ada juga di dalam hadis, ini juga ada juga. Fal yukrim dhaifahu, salah satu contohnya. Orang yang betul-betul iman kepada Allah itu, yang pertama adalah fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarohu, baik dengan tetangga, menghormati tamu, menghormati orang di luar kita, itu juga bagian dari implementasi iman kita kepada Allah. Antuk minabillah, yang kedua adalah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Harus tahu berapa malaikat itu. Malaikat-malaikat Allah itu tugasnya apa saja? Malaikat Jibril tugasnya apa? Mikail apa? Itu harus tahu. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Lah iman kepada kitab Allah itu kita harus yakin betul. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita adalah orang yang bertakwa, kita adalah orang Islam, kita adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah sebagai penunjuk agar kita menjadi manusia yang selamat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Lah barang yang sudah pasti memberikan petunjuk kepada kita hal-hal yang baik, memberikan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat, ini terkadang kita lalai. Makanya bagaimana kemudian kita tu'mina billahi wa iman kepada kitab Allah itu, ya sering baca, sering memahami, kaji. Kemudian kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita. Itu penting. Karena banyak hari ini, Anda tahu Abdurrahman bin Muljam, Sayyidina Ali itu meninggalnya dibunuh toh. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu bukan orang sembarangan. Bukan orang biasa. Ketika Khalifah Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia itu ngomong sama Sayyidina Umar, kirim saya ke Mesir. Kirim saya. Waktu itu gubernurnya adalah Amr bin As. Ke sana. Saya ingin tahu orang yang paham tentang Al-Quran itu siapa di sana. Karena Abdurrahman bin Muljam itu dikenal dengan Hafidul Quran dan Hamilul Quran. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dia adalah abid, ahli ibadah. Malam itu dia ibadahnya luar biasa. Watasumu fi kulli yaumin. Dan beliau itu adalah orang yang puasa tiap hari. Ini Abdurrahman bin Muljam. Lah kita
hafal Al-Quran, ahli ibadah, puasa setiap hari, tapi kenapa kemudian mampu untuk membunuh Sayyidina Ali? Inilah pentingnya bahwa mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar dari bahasa terjemah, tapi belajar Al-Quran betul-betul tahu makna asalnya. Itu kalau Al-Quran. Warusulihi, ini saya teruskan. Warusulihi, dan Rasulnya Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang dinamakan dengan kodok qadar yang kita kenal itu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita meyakini betul bahwa kebaikan yang menimpa kita, kejelekan yang menimpa kita itu betul-betul memang dari Allah. Kalau kemudian sesuatu yang tidak kehendaki, yang kita tidak kehendaki datang kepada kita, maka anggaplah itu adalah ujian dari Allah, agar kita selalu meningkat keimanan kita, agar kita selalu naik kelas. Kalau kita ingin naik kelas, pasti ada ujiannya kan? Pasti, nggak mungkin naik kelas 1 kemudian moro-moro langsung kelas 2 tanpa ujian, nggak ada. Semuanya pasti ada ujiannya, dan ujian-ujian itu sudah dilalui oleh orang-orang solihin, para rasul-rasul Allah. Jadi kalau jenengan membaca kisah-kisah rasul, kisah-kisah para ulama, jangan dikira mulus-mulus saja, ujiannya luar biasa. Itu Rasul Allah. Nah, kita diuji sedikit sudah putus asa, kita diuji sedikit sudah ngeluh dan lain sebagainya. Itu ujian Allah agar kita naik kelas. Qala, kemudian berkata siapa rajul itu, sodaqtah, Anda benar. Qala, kemudian berkata siapa rajul, fahbirni anil ihsan. Nah, ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi pondasi kita sebagai seorang muslim ada iman, Islam, ihsan. Semua orang harus punya pondasi itu. Nah, apa ihsan itu? Ihsan itu qala, menjawab siapa Rasul, anta budallah ka'annaka tarah. Anta budallah, beribadah. Anta budallah, agar Anda beribadah kepada Allah. Ibadahmu kepada Allah itu ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah. Jadi kalau jenengan sholat seakan-akan melihat Allah, melakukan apapun seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka diteruskan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika jenengan tidak mampu bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah itu mengetahui, melihat terhadap apa yang kita perbuat. Kalau kita memiliki keyakinan betul, tauhid yang betul bahwa Allah itu melihat segala perbuatan kita, kecil atau besar, umum atau sembunyi-sembunyi, maka yakin bahwa kita akan menjadi manusia yang baik. Kita itu kan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Gitu. Orang mencuri itu takutnya kepada siapa? Kepada manusia, takut ketangkap. Orang korupsi itu takutnya kepada siapa? KPK. Enggak pernah takut kepada
Allah. Tapi kalau dia takut kepada Allah, mau punya peluang untuk mencuri, peluang untuk korupsi, dia tidak akan pernah melakukan itu. Karena Allah tahu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan segala perbuatan kita itu pasti dilihat oleh Allah. Qala, kemudian berkata siapa rajul, fahbirni anis sa'ah. Ini yang dulu pernah viral. Fahbirni anis sa'ah, maka beritahu saya anis sa'ah, tentang hari kiamat. Nah, dulu kan pernah ada ramalan itu. Kiamat tanggal berapa? 12 itulah. Enggak ada. Sampai hari ini enggak jadi kiamat. Kenapa? Ini jawabannya. Qala, kemudian menjawab siapa Rasul, mal mas'ulun anha bi'alamu minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Rasul Allah dan Rajul itu sama-sama tidak ada yang tahu kapan kiamat akan datang. Rasul saja itu nggak tahu kiamat kapan datang. Oh, kok malah dukun bilang kiamat hari ini? Ya nggak mungkin. Maka apapun yang dikatakan oleh orang tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat, nggak akan pernah dipercaya oleh orang yang tauhidnya benar. Wong Rasul saja tidak tahu. Qala, kemudian berkata siapa rajul, fahbirni an amaratiha. Kalau begitu, kasih tahu saya tentang amaratiha, alamatiha, tanda-tandanya. Tanda-tandanya kiamat itu apa? Qala, kemudian menjawab siapa Rasul, ini tandanya banyak hari ini. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang budak, ini teks aslinya, melahirkan tuannya. Banyak tafsirnya. Ada seorang budak yang melahirkan anak kemudian menjadi tuannya. Sebagian pemahaman mengatakan tuan itu bisa menggauli budak. Ada tafsir yang mengatakan seperti itu. Tapi hari ini kan tidak ada amat, tidak ada budak. Nah, bagaimana kemudian ditafsirkan oleh ulama pada konteks hari ini? Antalidal amatu rabbataha, ketika ada seorang tua yang melahirkan anak dan anaknya bertingkah seperti seorang raja. Orang tuanya dijadikan pembantu, orang tuanya disuruh-suruh, orang tuanya tidak dihargai. Banyak nopo-botan? Banyak. Kalau menggunakan tafsir yang satu ini, maka hari ini sudah banyak orang, anak yang melawan pada orang tuanya, anak yang tidak menghargai orang tuanya, sangat banyak. Dan bahkan menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, luar biasa banyak. Nah, ini hari ini. Yang kedua adalah antarul jufah wal urah wal alah. Ketika kita melihat orang yang telanjang dada dan nyeker. Jadi banyak toh orang yang berpakaian tapi tidak berpakaian, yang masih kelihatan lekuk tubuhnya, banyak kan? Banyak. Jadi kalau sampai pergi ke mall, hampir semua orang itu pakaian tapi kelihatan. Nah, ini salah satunya, salah satu tandanya. Kalau menggunakan tanda dua itu saja, maka kiamat pasti sudah dekat. Tapi kapan kita tidak tahu. Yang ketiga adalah ri'a asad yatatawaluna fil bunyan. Orang yang tidak punya, yang berlomba-lomba untuk
bangunan. Jadi membanggakan harta, membanggakan rumah, membanggakan anak, membanggakan, berlomba-lomba itu. Jadi orang nggak punya tapi dia membangun rumah yang besar. Dari mana? Dari hutang dan lain sebagainya. Banyak kan? Banyak, hampir semuanya. Kalau sampean pergi ke Malaysia, kalau sampean pergi ke Saudi, sampean pergi ke Qatar, sampean pergi ke Uni Emirat Arab, itu tinggi-tinggi. Tapi dari mana? Ya dari hutang itu. Tapi intinya adalah kita selalu membanggakan harta kita, selalu membanggakan bangunan yang kita miliki. Saya lanjutkan, summa intolako falabistu malian. Kemudian seorang rajul itu mari bertanya. Setelah bertanya itu intolako, berlalu falabistu malian, dan kita, saya, kata Sayyidina Umar, malian, terdiam sebentar. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri anis manis sa'il, apakah anda tahu siapa yang bertanya itu? Qultu, berkata siapa, menjawab siapa Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya Sayyidina Umar pada saat itu tidak tahu. Qala, kemudian berkata bersabda siapa Rasul, fa innahu Jibril, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki yang tadi datang itu bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kiamat, dan bertanya tentang tanda-tanda kiamat itu adalah malaikat Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Tapi kedatangan malaikat Jibril bukan untuk saya sebenarnya. Kedatangan malaikat Jibril itu adalah untuk kalian, untuk para sahabat. Tujuannya apa? Yu'allimukum dinakum. Mengajari tentang agama kalian. Maka dari sini kemudian rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Sahih, berada dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini kita mengatakan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus punya fondasi iman yang kuat. Kita harus menjadi muslim yang betul-betul taat. Yang ketiga, kita harus memiliki ihsan dalam diri kita. Kalau tiga-tiga ini sudah ada dalam diri kita, pasti kita akan menjadi manusia yang baik, dan pasti kita akan menjadi manusia yang lebih baik, baik di dunia maupun baik di akhirat nanti. Yang terakhir dalam hadis ini kemudian dikatakan, apapun yang dikatakan oleh orang tentang hari kiamat itu adalah rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Nabi, Rasul tidak ada yang tahu, malaikat-malaikat pun juga tidak ada yang tahu. Karena itu adalah rahasia Allah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah hampir isya. Mari kita tutup pengajian ini. Semoga kita menjadi muslim yang taat dan kita menjadi lebih baik ke depannya, menanamkan keimanan dan berbaju ihsan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Ala dinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.